otoritas untuk memberikan syafaat. Yang pertama yaitu anbiya, nabi. Nabi itu memang punya hak untuk memberikan syafaat. Setelah syafaatul udma tapi. Yang kedua yaitu ulama. Para ulama itu nanti akan memberikan syafaat. Yang ketiga yaitu syuhada. Ini akan memberikan syafaat. Nah, syafaat-syafaat ini tidak bisa diberikan kecuali ketika sudah dibukanya keran syafaatul udma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semua makhluk di akhirat itu akan kecewa. Semuanya. Yang umatnya Nabi Adam juga kecewa karena ketika meminta pertolongan kepada Nabi Adam, semua Nabi itu masih menjawab nafsi. Saya masih sibuk dengan urusan saya sendiri. Nah, Nabi ini sebelum umatnya meminta, itu Nabi sendiri sudah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyampaikan irfa' ra'sak, sudah angkatlah kepalamu, sudah cukup, isfa' tu syafa', berikanlah syafaat pada umatmu akan diberikan syafaat. Nah, inilah syafaatul udma. Kemudian Nabi memberikan prioritas ini kepada para ulama, nanti ulama memberikan syafaat juga kepada para umatnya, seperti itu. Jadi ketika punya teman yang baik seperti itu, ketika kita memang mau berteman secara benar, maka kita dahulukan masalah harta dengan teman kita. Artinya kita jangan nyerobot. Kalaupun kita tidak bisa mendahulukan harta kepada teman kita beri, kita serahkan harta yang lebih dari diri kita ketika memang teman kita butuh. Jangan kemudian menjadi seorang teman yang pelit. Berikutnya lagi, menolong diri kita untuk persiapkan diri kita untuk menolong teman kita ketika memang dibutuhkan dengan sabilil mubadarah, artinya dengan cepat-cepat ketika mau menolong, tanpa harus dimintai, harus paham benar, wah ini butuh pertolongan nih, secepatnya ditolong. Berikutnya lagi wakit manusiri lan ngumpetake rahasiane konco, menyembunyikan rahasianya seorang teman. Jadi ada sesuatu yang rahasia itu kita simpan benar. Ini ada busuhbah. Jangan menjadi mulut ember yang kemudian ketika ada rahasia-rahasia teman itu malah dibuka di hadapan umum itu. Rasanya sekarang katanya mulut ember atau apa gitu. Kemudian wasatrul uyubi lan nutupi pira-pira cacat. Menutup aib-aib teman. Jadi ketika ada cacatnya seorang teman, kita tutupi supaya jangan ada orang tahu bahwa itu adalah suatu kecacatan. Pasukutu lan meneng. Nah, ketika kita berteman, ini diantara adabnya lagi wasukutulan meneng diam ala tablighima ing atase nekake barang yasuuhu kang nusahake apa ma ing sahib ing teman min madammatin nasi saking pemadane manusia. Kita diam, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang menyusahkan teman kita. Mungkin itu adalah celaan seseorang kepada teman kita di belakang. Maunya ketika ada orang menyela teman kita di hadapan kita, sementara teman kita tidak tahu bahwa ia sedang dicela, itu nggak usah disampaikan. Supaya teman kita nggak usah tahu bahwa ada seorang yang menyela-nyela di temanmu ini loh, begini, nggak usah disampaikan. Mimadam matin nasi saking pemadane menungso iyahu ing mengkono sahib. Jadi ketika teman kita dicela oleh seseorang, kita nggak usah menyampaikan celaan tersebut. Bro, nih kemarin kamu olok-olok sama orang itu, malah wah dibilangin gini. Jangan sampai seperti itu, malah nanti akan menyusahkannya. Teman-teman kita nanti akan menjadi susah, menjadi kok gitu ya dan sebagainya. Nggak usah. Wa iblahuma lan nakaake barang ya suruhu kang bungahake apa ma ing sahib, dan kita menyampaikan sesuatu yang menjadikan teman kita itu bahagia min sana'in nasi saking pengalaman menungso dari pujiannya seseorang, temanmu ini hebat gini. Nah itu sampaikan.
alaihi ngatas sahib. Jadi sampaikan ketika ada seseorang yang memujinya, ya bro, nih Pak itu kemarin bilang kamu katanya hebat begini-begini, rajin sekarang ngajinya. Ternyata jamaahnya 5 waktu ya. Kamu sekarang sudah luar biasa. Ini kata dia loh, Bapak itu kemarin bilang. Jadi sesuatu yang kira-kira itu adalah pujian yang bisa membuat hati teman kita itu kemudian menjadi gembira, sampaikan. Tapi ketika sesuatu yang menjadikan hati teman kita itu menjadi susah, jangan disampaikan. Wa husnul isghailan bagusnya nenglengake. Indal hadits nalika cerita-cerita, dan kita berusaha serius mendengarkan ketika dia bercerita atau sedang membicarakan sesuatu. Kita usahakan untuk serius menyimak obrolannya, menyimak apa yang disampaikannya. Patarkul mamaroti lan ninggal moropatu fihi dalam hadis, dan kita nggak usah kemudian menyela omongan kemudian sampai berdebat dan sebagainya. Wa ayyad'uhu lan yento ngundang sapa wa ayyad'uhu lan ngundang sapa sira ing sahib bi habbi asma'ihi kelawan luwih demenakene pira-pira asmane sahib ilahi maring asma. Jadi kita memanggil teman kita dengan nama yang paling dia sukai. Kalau dia sukai namanya, umpamanya nama lengkapnya, umpamanya siapa gitu. Kemudian dia paling senang dipanggil dengan nama panggilan A, maka panggillah dengan nama A, jangan dengan nama yang B. Karena kadang-kadang panggilan juga berpengaruh. Ya, sekarang ya kan kadang-kadang ada orang memberikan walimatul akikoh, namanya panjang, kemudian ada panggilannya dalam kurung, kemudian nama pendeknya gitu. Nah, mungkin itu yang disenangi, kemudian nama-nama yang seperti itu. Dan jangan berikan lakop-lakop yang tidak baik. Mungkin ada punya teman kebetulan dalam tanda kutip punya sesuatu. Kadang-kadang orang itu seenaknya memanggil teman, memberikan julukan kepada orang. Kadang-kadang mungkin ada orang yang rambutnya selalu gundul. Nah, siapa sih itu? Ali siapa? Ali gundul. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang melekatkan sesuatu kemudian menjadi julukan yang kalau didengar itu kadang-kadang tidak. Ya kalau gundul masih benar. Kemudian kalau yang ada bentuk-bentuk yang tidak sesuai, mungkin ada yang saya menyampaikan mungkin Agus siapa? Agus Merongos dan sebagainya. Itu menjadi julukan yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita panggil dengan nama yang paling dia senangi. Wa ayyutnya lan yen ngalem sapa wong. Ngalem memujinya alaihi ngatasi sahib bima kelawan barang ya'rifu kang ngerti sapa wong sapa syakhs mim mahasinihi saking pira-pira kebagusane sahib. Dan kita berikan pujian dengan sesuatu yang kita tahu dari kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau sudah tahu kebaikan seorang itu, berikan pujian kepada dia supaya seneng. Wa yashkurahu lan yen nyukuri sapa syakhs ing sahib ala soni'ihi ngatasé kegaweane sahib fi haqqinil haqqi syakhs. Jadi ketika kita diberikan satu hasil hasil dari karya teman kita, kemudian kita diberi oleh teman kita sesuatu, maka bersyukur, berterima kasihlah. Ketika diberi apa saja dari hasil teman kita, terima kasihlah, berterima kasih. Nanti akan membuat teman, jangan, wah, ayo gini diberikan, wah nggak butuh aku, wah nanti akan membuat kecewa. Sebab orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia pun tidak bisa bersyukur kepada Allah. Wa ayyadzubbah lan yen nolak sapa syakhs anhu saking sahib fi ghaibatihi dalam ghaib sahib. Jadi seseorang tersebut usahakanlah bisa menolak sesuatu yang tidak sesuai, bisa menolak ya, menolaknya, atau mungkin mengklarifikasi juga bisa. Menolak ketika teman kita sedang tidak ada, kemudian idza tu'rida
nalikane den ala-ala sapa syakhs atau idza tu'ur ridho nalikane den ala apa den ala-ala apa li urdihi kadoe keperwiraane sahib. Jadi harga dirinya seseorang kemudian sedang diinjak-injak di belakangnya teman kita, kita harus bisa menolak, membelanya. Jangan kemudian malah ikut, tapi kita berusahakan untuk membelanya. Kita bela teman kita dengan sepengetahuan kita. Enggak seperti itu. Yang saya tahu teman itu si fulan itu enggak seperti itu kok. Begini-begini. Gitu. Kama yadubu kaya oleh nolak sapa syakhs an nafsihi saking awak dhewe syakhs. Seperti halnya seseorang tersebut menolak dari celaan orang terhadap dirinya. Ketika ada orang menyala-nyala pada dirinya seseorang tersebut kemudian dia membela diri dengan berusaha membela diri semampu mungkin dari celaan-celaan tersebut. Begitu juga ketika teman kita dicela di belakang, kemudian kita tahu, maka kita pun membelanya. Itu adabnya seorang teman harus seperti itu. Wa ayun sihahu lan yeto ngarepake bagus sapa syakhs ing sahib. Ketika kita memberikan nasihat kepada seorang teman bil lutfi kelawan alus dengan lemah lembut. Wa ta'ridi lan meliringi, tidak langsung kemudian dengan kata-kata yang jelas, tapi mungkin dengan pertama pelan, kemudian dengan sindiran-sindiran dan sebagainya. Idza taja nalikane hajat, nalikane butuh, nalikane hajat sapa sahib ilahi maring nasihat. Ketika memang teman kita butuh untuk dinasihati, maka dinasihatilah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang mungkin sindiran dan sebagainya. Jangan langsung tutup poin yang kira-kira bisa menyinggungnya dan menjadikan pertemanan itu bisa menjadi retak. Wa ayyafu walan yento ngapura sapa syakhs. Kita memberikan maaf anzalatihi saking keluputane sahib. Ketika ada teman kita punya salah sedikit ataupun banyak, kita berikan maaf. Wa hafatihi lan tegese salahe sahib. Dan ketika ya jelas seseorang itu ya kadang punya salah, punya hal-hal yang tidak sesuai, ya udah dimaafkan saja langsung. Maka kadang-kadang kamu sudah saya maafkan sebelum engkau meminta. Ada orang yang memang seperti itu, fa'fu wasfahu. Wala walaya tabu lan orang manglah sapa syakhs ali ngentesi sahib. Jangan mencelanya. Jangan mencela seseorang. Jangan mencela seorang teman, jangan. Tapi usahakan kita memujinya. Wa yad'u alan yanto ndonga sapa syakhs. Kita doakan lahu maring sahib fi khalwatihi dalam persepian sahib. Ketika kita sedang berdoa, kita doakan teman kita juga. Fi hayatihi dalam uripe sahib. Ketika teman kita masih hidup, wa ba'da mamatihi lan dalam sawise matine sahib. Dan setelah teman kita meninggal, kita doakan. Wa yuksinalan yanto bagusi sapa syakhs seseorang. Wa yuksinalan yanto bagusi membuat kebaikan seseorang al-wafa'a ing nohoni ma ahlihi sertane ahline sahib. Kemudian istrinya wa aqaribihi lan pira-pira kerabate sahib, saudara-saudaranya, kita berbuat baik kepada mereka-mereka. Pokoknya yang ada hubungannya dengan teman kita. Ba'da mautihi dalam sawise matine sahib. Jadi ketika teman kita sudah meninggal, kita tetap baik kepada keluarganya, kepada mungkin kepada istrinya atau anaknya, teman-temannya, bapak ibunya dan sebagainya. Kita tetap berbuat baik kepada mereka setelah teman kita meninggal. Wa ayyu'thira lan yen milih sapa syakhs at-takhfifa ing entengake anhu saking sahib. Kita memilih untuk meringankan dari supaya dibuat gampang lah gampangannya. Apa saja takhfif, kita ringankan. Fala yukallifu lan orang merdekake sapa syakhs ing sahib sa'an si wiji-wiji min hajatihi saking hajate syakhs. Jangan kita memberatkan kepada teman kita dengan sesuatu. Mungkin menjadi hak kita kemudian kita tuntut terus, jangan. Udah gampang lah. Dibuat mudah. Sebab ada apalagi umpamanya itu bentuk pertolongan atau mungkin utang piutang, kalau mungkin itu adalah tidak begitu berat, udah ibrokan saja. Udah nggak usah, udah cukup lah. Itu buat sedekah saja dan sebagainya.
Kemudian berikutnya lagi fayurawihu lan ngepenakake sapa syakhs sirrahu ngatina sahib. Kita usahakan untuk bisa membuat hati teman kita itu kemudian menjadi nyaman, menjadi nyaman. Min muhimmatihi saking pira-pira wikatina syakhs, dari beberapa hal yang memang urusan-urusan yang berat kemudian kita peringankan, kita buat nyaman teman kita, nggak usah dipikir terlalu dalam, nggak apa-apa, saya tenang kok dan sebagainya. Wa yudhira lan yen to mertelakake sapa syakhs al farha ing kebungahan bijami ima kelawan sekabehane barang yartahu kang bungah sapa kang bungahake apa malahu maring sahib. Dan kita usahakan untuk bisa menunjukkan atau melahirkan hal-hal yang bisa membuat teman kita itu bahagia. Mim masarihi saking biro-biro kebungahane sahib. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa membuat teman kita bahagia, kita pun lahirkan hal tersebut. Kita lahirkan hal yang bisa membuat mereka bahagia. Dan kita ikut bahagia gitu loh. Wal husna lan nuduhaken sapa ing kesusahan alama ing atase barang yanaluh kang ngenani apa ma ing sahib mimakarihi saking pira-pira barang kang den sengiti sahib. Dan kita pun ikut menunjukkan keprihatinan pada sesuatu yang kemudian menimpa pada teman kita dari hal-hal yang tidak disukainya. Kita ikut menunjukkan ikut menunjukkan hazan, ikut menunjukkan rasa ya tidak ya prihatin atau mungkin rasa susah dan sebagainya, adalah sesuatu yang menimpa teman kita dari hal-hal yang memang tidak diinginkannya. Jangan kebalikannya, ketika teman kita mengalami hal-hal yang menyusahkan kita senang, ketika teman kita mengalami hal-hal yang menyenangkan kita malah susah. Bahasanya menjadi SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Bahaya itu. Wa ayat miralan yanto nyimpen sapa syakhs sapa menyimpan seorang fi qalbihi dalam hatinya seseorang mislama ing umpane barang yudhiru kang mertelaken sapa syakhs ing ma. Kita simpan dalam hati sesuatu yang mungkin bisa ditampakkan. Fayakunu mongko ana sapa syakhs iku shadiqan, dadi shadik, dadi teman fi wuddihi ing dalam temene sahib, siran ing dalam tingkah rahasia, wa alaniyatan lan ing dalam tingkah ngedeng. Maka menjadi teman yang sejati, benar-benar dicintainya baik secara rahasia maunya ketika sir maupun ketika banyak orang, memang benar-benar menjadi teman sejati. Wa yabda'ahu lan yanto ngawiti sapa syakhs ing sahib bisalami kelawan salam. Mendahului salam ketika kita bertemu dengan teman. Indah iqbalihi nalikane madepe sahib. Ketika teman kita datang, assalamualaikum, kita dahulukan salam. Wa ayyusi'alan yang jembarake sapa syakhs lahu maring sahib fil majlisi ing dalam panggonan lungguh. Ketika butuh tempat duduk, kemudian kita beri tempat untuk duduk teman kita di samping kita dan seterusnya. Wa yakhruja lan ento metu sapa syakhs wa yukhri jalan ento ngetokake sapa syakhs lahu krana wa yakhru jalan ento metu sapa syakhs lahu krana sahib mimmakanihi saking panggone syakhs. Jadi ketika ke teman kita kemudian mau keluar, kita ikut untuk mengantarnya dan sebagainya. Wa ayyusyayyi'ahu lan ento ngiringake sapa syakhs ing sahib inda qiyamihi nalikane tangine sahib. Ketika teman kita itu mungkin bangun atau bangkit dari duduknya, kita ikut mengiringinya, kita ikut menghormatinya untuk bangun, kemudian kita antar dan sebagainya. Jangan ketika teman kita ya udah pamitan, ya sudah sana, dia tetap sambil duduk-duduk saja, ya ikut berdiri, bersalaman dan seterusnya. Yusmitalan itu menang sapa syakhs inda kalamihi nalikane ucapane sahib. Ketika teman kita sedang berbicara, kita diam, kita dengarkan, isqa, kita serius menyimaknya. Hatta yafrugha sehingga rampung sapa sahib min kalamihi saking ucapane sahib, sehingga benar-benar selesai. Ketika sudah selesai baru kemudian kita menyampaikan tanggapan atau yang lain. Wa yatrul kalan yen ninggal sapa syakhs al mudakhalata ing
nyela-nyelani fi kalamihi ing dalam omongannya sohib. Nah, kita usahakan nggak usah kemudian menyela pada ucapannya. Tunggu sampai selesai baru kemudian kita menyampaikannya. Itu seperti itu. Wa alal jumlati lan ngendika ingsun ing atase global. Intinya globalannya. Fayu amiluhu mongko mertepungan amal sapa syakhs ing sohib. Maka kita bergaul dengan teman kita bima kelawan barang dengan sesuatu yuhibbu kang demen sapa syakhs ayu amila ing ento pertepungan amal sapa syakhs bihi kelawan ma. Kita usahakan bergaul dengan teman kita dengan sesuatu yang kita merasa senang ketika mendapatkan itu gitu. Jadi kita berikan kepada teman kita dengan sesuatu yang merasa ketika kita mendapatkan itu pun kita merasa senang. Jadi kalau kita senang untuk dipuji, kita memujinya. Kalau kita senang untuk diberi kelonggaran, kita pun memberikan kelonggaran. Ketika kita merasa senang ketika ditutupi aibnya, kita menutupinya dan seterusnya. Paman mangkote sapane wong iku la yuhibbu ora demen sapa man li akhihi maring sedulure man mislama ing ngumpamanene barang yuhibbu kang demen sapa man ing ma li nafsihi kanggo awak dhewe keman ya. Barang siapa yang tidak cinta terhadap saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya, wa ukhuwatuhu mongko utawi sifat pesedulurane man iku nifakun palsu, maka persaudaraannya sebenarnya persaudaraan yang palsu itu. Kalau masih belum merasa senang terhadap apa yang disenangi untuk dirinya, senang juga untuk teman kita, maka persaudaraan tersebut masih termasuk persaudaraan palsu. Nifak. Wahia utawi ukhuwah alaihi ngatasé man iku wabalun bilai. Justru sifat persaudaraan seperti itu ketika tidak sampai senang terhadap sesuatu yang dimilikinya, senang juga ketika untuk temannya, maka ketika ukhuwah itu menjadi nifak, menjadi palsu, maka itu ya bilai, itu malah bilai ya bilai itu ya coba fitunya dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Bahada mengkotai kemadkur apa yang tadi disebutkan semuanya iku ada buka adab sirah fi haqqil awami dalam haknya pira-pira umum al majhulina kang kinabodon kabeh haknya orang umum secara umum baik yang kenal maupun tidak kenal wa fi haqqil asdiqai lan dalam haknya pira-pira sedulur al muakhina kang akad seduluran kabeh. Itu hak yang disebutkan di atas semua tadi, semuanya itu adalah hak pertemanan baik kepada orang umum secara umum ataupun teman yang benar-benar saudara. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini semakin ke sini kita benar-benar diberi pelajaran yang luar biasa oleh Bidayatul Hidayah ini, sampai pertemanan pun kita seperti itu. Artinya kita ditata untuk berkehidupan, itu berkehidupan yang nyaman untuk diri kita dan nyaman untuk orang lain. Jangan sampai kita kemudian menjadikan seseorang lain itu menjadi susah. Keberadaan kita itu menyusahkan orang lain. Ataupun kemudian kita merasa susah dengan keberadaan orang lain, itu juga ada hal. Pokoknya kita akan nyaman dengan adanya dengan ada teman, ataupun teman kita pun akan merasa nyaman dan merasa senang ketika ada kita. Itu yang seharusnya terjadi yang seperti itu. Amal qismus salis wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi faham, diberi futuh, munah pertolongan Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.